Selamat pagi, siang, malam, Pak Untung Gunawan dan teman-teman sekalian. Saya Vera Ivana dengan NIM 202406020006 dan dengan SID 12024000100. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi asam dan basa yang mencakup pertemuan 13, 14, dan juga 15. Materi ini meliputi konsep dasar asam basa, pH, perhitungannya, hingga aplikasinya di dalam bidang farmasi. Yang pertama, saya akan membahas konsep dasar asam dan basa. Konsep asam dan basa dapat dijelaskan melalui beberapa teori. Menurut teori Arrhenius, asam adalah zat yang menghasilkan ion hidrogen atau H+ dalam air, sedangkan basa menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Untuk menurut Bronsted-Lowry, asam berperan sebagai donor proton, sementara basa berperan sebagai akseptor proton. Sedangkan menurut teori Lewis, asam merupakan penerima pasangan elektron dan basa adalah pemberi pasangan elektron. Kemudian untuk reaksi netralisasi merupakan reaksi antara asam dan basa yang menghasilkan garam dan air. Contohnya itu adalah reaksi antara asam klorida dan natrium hidroksida yang menghasilkan natrium klorida dan air. Selanjutnya adalah kekuatan asam dan basa. Asam dan basa dibedakan menjadi kuat dan lemah. Asam kuat dan basa kuat terionisasi atau terdioksisi sempurna di dalam air. Sedangkan asam lemah dan basa lemah hanya terionisasi sebagian. Asam kuat contohnya itu HCl, HNO3. Untuk asam lemah ada CH3COH, untuk basa kuat ada NaOH, KOH, dan basa lemah ada NH2. Kekuatan asam dan basa dinyatakan dengan konstanta Ka untuk asam adalah Kb untuk basa. Semakin besar nilai Ka atau Kb, maka semakin kuat sifat asam atau basa tersebut. Ka merupakan konstanta ionisasi asam dan Kb adalah ionisasi basa. Nilai Ka atau Kb yang besar, maka asam dan basa juga semakin kuat. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi kekuatan asam. Kekuatan asam dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kekuatan ikatan antara hidrogen dan atom pusat, polaritas ikatan, stabilitas basa konjugat, efek induktif dari substituen, serta ukuran atom dan elektronegativitasnya. Selanjutnya adalah disosiasi air. Air dapat mengalami autoionisasi menjadi ion H+ dan OH-. Tetapan hasil kali ion air atau Kw bernilai 1 kali 10 pangkat minus 14 pada suhu 25 derajat Celcius. Pada air murni, konsentrasi ion H+ dan OH- adalah sama, yaitu 1 kali 10 pangkat min 7. Untuk skala pH, derajat keasaman larutan dinyatakan dengan pH, yang didefinisikan sebagai negatif logaritma konsentrasi ion hidrogen. Hubungan antara pH dan pOH adalah pH ditambah oleh pOH sama dengan 14. Larutan dengan pH kurang dari 7 bersifat asam, untuk pH dengan angka 7 bersifat netral, dan pH lebih dari 7 bersifat basa. Selanjutnya untuk pengukuran pH dapat dilakukan menggunakan indikator asam basa, kertas lakmus maupun pH meter. Dalam praktik farmasi, pH meter sering digunakan karena memberikan hasil yang paling akurat. Selanjutnya pH asam kuat dan basa kuat. Pada larutan asam kuat, nilai pH dapat dihitung langsung dari konsentrasi awal ion hidrogen. Sedangkan pada basa kuat, pH dihitung melalui pOH terlebih dahulu, kemudian dikonversi menjadi pH. Contohnya adalah HCl 0,01 m, itu pH-nya sama dengan 2. Lalu NaOH 0,01 m, pOH-nya 2, lalu 14 dikurang 2 menjadi 12, maka pH NaOH adalah 12. Untuk kesetimbangan asam lemah, dia tidak dapat terionisasi sempurna, sehingga berada dalam keadaan setimbang, yaitu Ha sama dengan H+ ditambah A-. Untuk menentukan pH larutan asam lemah, digunakan konstanta Ka dan pendekatan tabel ICE, yaitu Initial, Change, dan Equilibrium. Untuk perhitungan kesetimbangan asam lemah dapat dilakukan dengan langkah-langkah, yaitu menuliskan reaksi ionisasinya, membuat tabel ICE,
memasukkan nilai Ka, kemudian H plusnya dihitung yang setimbang, dan pH-nya ditentukan. Kurva titrasi menggambarkan perubahan pH selama proses titrasi. Terdapat beberapa jenis kurva titrasi, yaitu asam kuat dengan basa kuat, asam lemah dengan basa kuat, basa lemah dengan asam kuat, serta basa kuat dengan asam kuat. Pada kurva titrasi, terdapat titik ekuivalen, perubahan pH yang khas, dan daerah buffer pada sistem asam atau basa lemah. Yang pertama, terdapat jenis kurva titrasi asam kuat dengan basa kuat dengan titik ekuivalen pada rentang 7. Selanjutnya, untuk basa kuat dan juga asam kuat, titik ekuivalennya juga 7 yang merupakan netral. Selanjutnya, jenis kurva titrasi asam lemah dengan basa kuat memiliki titik ekuivalen pada rentang 8-10. Serta jenis kurva titrasi basa lemah dengan asam kuat memiliki titik ekuivalen pada pH 4 sampai pH 6. Konsep pH sangat penting dalam bidang farmasi, terutama dalam menjaga stabilitas obat, menentukan formulasi sediaan seperti injeksi, sirup, dan tetes mata. Kemudian mempengaruhi bioavailabilitas dan absorpsi obat, serta meningkatkan keamanan dan kenyamanan pasien. Demikian pembahasan materi asam basa dan pH dari pertemuan 13, 14, dan 15. Semoga penjelasan ini dapat membantu memahami konsep dasar serta penerapannya di dalam bidang farmasi. Sekian dari saya, terima kasih.